mengenai apa yang perlu kita lakukan untuk membuat RSAB Harapan Kita dan Anda sebagai wajah RSAB Harapan Kita semakin bersinar. Nah, yang saya tanyakan nanti boleh di kolom komentar pada saat Anda berobat, mungkin apa yang Anda ingat? Gedungnya, fasilitasnya, atau cara Anda melayani. Kalau misalkan pasien pulang, apa yang diingat setelah pulang? Boleh kolom komentar? Boleh di komen? Ya, silakan. Kita lihat kolom komentarnya, apakah gedungnya atau servisnya ada lagi kira-kira kemudahan berobat, servis, ya ada lagi, servisnya ada lagi, pelayanan yang didapatkan dari nakes betul. Baik. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kalau bicara tentang apa yang pasien ingat setelah pulang. Nah, kalau saya jawab dengan pantun boleh dijawab cakepnya ya. Oke, mungkin kalau orang sebagian, berbagai penelitian, pasti ada faktor yang mendukung pasien yang ingat pulang adalah gedung, fasilitas, dan yang paling-paling sangat diingat adalah cara Anda melayani. Ya kan? Dari penelitian menunjukkan bahwa pasien pulang itu mengingat bagaimana Anda cara memperlakukan pasien tersebut. Jadi, pastikan kita memberikan memori atau kenangan yang terbaik terhadap pasien. Kita percaya pasien datang tidak hanya dengan rasa takut atau penyakit, tapi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Mulai dari datang dengan takut, datang dengan cemas, datang dengan penuh harapan, dan ketakutan itu semakin banyak apabila kita tidak memberikan kenyamanan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya saya mau bahas tentang bagaimana cara mungkin penelitian seorang mengenai apa sih yang menyebabkan jawabannya tadi bahwa yang menjadi faktor utama kepuasan pasien adalah pengalaman atau cara Anda memperlakukannya. Menurut penelitian dari Clifford Clinic bahwa 70% kepuasan pasien dipengaruhi oleh interaksi tenaga kesehatan, dokter, perawat terhadap pasien. Wah, luar biasa. Bagaimana cara kita melayani 70% tersebut dipengaruhi oleh kita sendiri. Yang kedua, dari studi Harvard Business Review mengatakan, emotional connection meningkatkan loyalitas pasien hingga 2-3 kali lipat. Jadi, yang kita sekarang mau perkuat adalah bagaimana Anda melayani dan bagaimana kita diingat setelah pasien pulang. Hari ini kita akan bahas satu persatu. Nah, kita bicara tentang personal branding. Secara umum, kalau dibilang personal branding adalah personal, diri, seseorang, sosok, branding, yaitu bagaimana cara kita memperkenalkan, bagaimana cara kita memperlihatkan. Sebenarnya simple, yaitu bagaimana cara kita memperkenalkan value kita terhadap pasien kita. Tetapi, tidak segampang itu. Kalau Jeff Bezos mengatakan, your brain is what people say about when you are not in the room. Artinya adalah brand kita adalah pada saat seseorang tidak ada di situ, tetapi kita masih dibicarakan. Nah, hal ini yang mau kita tekankan. Jadi, brand adalah persepsi. Bagaimana cara kita dipandang, pengalaman, bagaimana cara pasien mendapatkan pengalaman yang baik tentunya, dan konsistensi. Jadi kalau bicara tentang brand ada tiga, yaitu persepsi, pengalaman, dan konsistensi. Momen of truth-nya adalah setiap interaksi adalah momen penting terhadap pasien. Nah, kalau mau bicara tentang momen, kalau menurut penelitian bahwa 7 detik adalah 7 detik yang menentukan. Jadi kalau kita merespon pasien itu, kita hanya punya waktu 7 detik. 7 detik ini apakah 7 detik yang akan membangun kepercayaan atau malah merusak?
Karena pada saat kita interaksi, yang dilihat adalah cara kita bicara, cara kita melihat, cara kita merespon. Nah, apakah bicara kita lembut, menenangkan? Apakah cara melihat kita menyejukkan? Apakah cara merespon kita itu dia cuek atau bahkan berangkul? Jadi hal-hal ini yang sangat-sangat menentukan kita, brand kita akan dipakai atau tidak untuk selanjutnya. Nah, contohnya apa ya? Misalkan, hmm, bicara tentang brand, kalau di sini wajah brand itu bukan bicara tentang jabatan, bukan bicara tentang seragam, bukan bicara tentang title, tapi bicara tentang bagaimana kita menunjukkan wajah dengan cara bicara yang enak, cara melihat yang hangat, dan cara merespon yang luar biasa. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa tiga pilar utama dalam menentukan brand ada tiga, kompetensi, attitude, dan konsistensi. Nah, kita mau bahas satu persatu. Apa itu kompetensi, apa itu attitude, apa itu konsisten. Nah, saya mau bahas mungkin dari sisi pandang Gen milenial dan dari sisi pandang saya sebagai marketing rumah sakit. Mungkin teman-teman dari pelayanan mungkin lebih kompetisinya lebih gimana, tapi saya akan memberikan gambaran yang menarik tentang tiga pilar utama ini yang menciptakan brand yang luar biasa. Yang pertama kita bicara tentang kompetensi, bicara tentang Anda bisa. Bicara tentang attitude, bicara tentang Anda peduli. Bicara tentang konsistensi, Anda dapat dipercaya. Ya, kita bahas satu persatu, kita breakdown satu persatu. Oke, yang pertama adalah kompetensi. Bicara tentang kompetensi adalah bicara bagaimana cara menguasai pekerjaan, memberi solusi, profesional. Pasien akan percaya pada Anda. Namun pada saat Anda tidak menguasai pekerjaan, tidak bisa memberikan solusi profesional, pasien tidak akan mampu lagi kembali ke RSAB harapan kita. Nah, kalau bicara tentang kompetensi, contoh, orang yang ingat misalkan di RSAB harapan kita, pasien akan kembali dengan berbagai alasan. Dari beberapa pertanyaan, Ibu kenapa kembali ke RSAB harapan kita? Contoh, kayak itu karena dokternya bagus. Dokternya, dokter, saya sebut nama mungkin, dokter anaknya menenangkan. Dokter kandungannya menjelaskan dengan bagus. Berarti memang di situ ada kompetensi. Dan semua lini profesional harus punya itu. Yang berikutnya adalah attitude, yaitu bagaimana cara kita menyapa, bagaimana cara kita melakukan empati terhadap pasien, bagaimana cara kita sabar terhadap keluhan pasien, bagaimana kita tetap senyum untuk memberikan keramahan terhadap pasien, maka pasien pasti akan kembali dan peduli terhadap layanan kita. Berikutnya adalah konsistensi, yaitu stabil dalam pelayanan, tidak tergantung pada mood Anda, trust akan dibangun dari konsistensi. Jadi, misalkan kalau ada masalah dari rumah, datang ke kerjaan, masalah harus dibuang. Jadi, kita harus tetap stabil dalam pelayanan. Dengan cara apa? Kita harus tetap memegang bahwa kita melayani sepenuh hati atau sepenuh hati melayani. Nah, power of three-nya adalah people will never forget who are made them feel. Artinya adalah manusia atau pasien tidak akan melupakan bagaimana cara Anda memperlakukan pasien tersebut. Pasien tidak akan lupa dengan apa treat yang Anda berikan. Mungkin kata-kata dari dirimu akan dilupakan, tapi yang mereka ingat adalah bagaimana cara kita memperlakukannya. Karena perasaan lebih diingat daripada kata-kata. Begitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah, nah, contoh power of feeling adalah inilah teman-teman ataupun saya sebutnya keluarga, teman-teman yang mungkin dari lama berhubungan dengan saya, tapi kembali lagi bersama saya karena mungkin dari yang telah saya sebutkan, jika kita punya kompetensi, attitude, dan konsisten, pasien ataupun customer akan mencari kita dimanapun kita berada. Jadi, saya mau mengajak teman-teman sebagai agent of change, RSAB harapan kita harus membangun power of feeling terhadap semua pasien kita. Sehingga mereka merasa dianggap keluarga, mereka merasa terhubung terhadap kita. Bukan saya saja, tapi Anda semua yang ada di RSAB harapan kita dan yang hadir di layar sekarang. Nah, ya, saya mau sedikit kasih gambaran kenapa beberapa organisasi, beberapa komunitas
eh, lama-kelamaan bukan meningkat tetapi malah menurun. Nah, dari beberapa penelitian Dia kan di ada bawah Wika langsung. Nah, tapi dia nggak mau menghargai itu dan dia bahkan merasa Mbak Wika ini musuh dia loh, Dit. ada 3 silent killer yang merusak brand kita secara diam-diam. Sangat simpel, tetapi hal ini dapat kita temukan di layanan, yaitu satu, nada bicara yang ketus, ya kan? Suster, tolong saya. Iya, Ibu, silakan duduk dulu, gitu kan. Wajah yang tidak ramah, ya kan? Mungkin ya wajah Indonesia agak sedikit berapa yang karena seperti saya ini mungkin agak terlihat judes, tapi kalau kita bicaranya nada lembut, senyum kita tulus, respon kita cepat, hal ini akan meningkatkan respon baik terhadap pasien dan terhadap pelayan kita. Tetapi kalau nada bicara ketus, wajah tidak ramah atau respon lambat, kita biarkan lama-lama brand itu akan hancur dan merusak brand itu secara diam-diam. Aku nggak mau berobat di RSAB, perawatnya jutek-jutek. Aku nggak mau ke RSAB karena perawatnya nggak respon cepat. Aku nggak mau ke RSAB, dokternya lama. Nah, ini silent killer yang memang akan merusak secara perlahan dan menurut penelitian bahwa pelayanan itu dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memperlakukannya. Yang 3 hal ini menjadi faktor utama. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu kita menjadi personal yang nadanya bicaranya ketus, wajah tidak ramah, responnya lambat. Sebisa mungkin kita memfasilitasi semua pasien kita ataupun teman kita ataupun partnership kita. Nah, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mindsetnya berubah, ya kan? Kalau teman-teman sekarang masih menganggap bahwa saya hanya bekerja, saya hanya menjalankan tugas, harus berubah. Karena kita adalah brand yang ingin meningkatkan kesehatan, kita mau menciptakan pengalaman. Jadi saya mau mengajak teman-teman, boleh dibuka speakernya. Speakernya kita mau ubah mindset nih. Kita mau sama-sama mengatakan, saya tidak hanya menjalankan tugas, tapi saya menciptakan pengalaman. Boleh ya? Boleh ya? Satu, dua, tiga. Saya tidak hanya menjalankan tugas, tetapi saya menciptakan pengalaman. Boleh, Saya Bu, tidak Bapak Ibu? hanya Saya tidak hanya saya tidak menjalankan hanya tugas, menjalankan Saya tugas, tidak tetapi mengerjakan tugas, saya akan tapi menciptakan menciptakan pengalaman. pengalaman. Luar biasa. Boleh, terima kasih semua Bapak Ibu yang tersayang pagi hari ini. Jadi mulai sekarang mindset kita harus berpindah. Kita tidak hanya menjalankan tugas, perawat memberikan pelayanan, dokter buka poli, dokter melakukan tindakan operasi, saya membantu pasien, manajemen melakukan pekerjaan leadership-nya. Tetapi bukan itu. Selain itu kita punya tugas penting, kita menciptakan pengalaman. Pengalaman yang seperti apa? Yaitu pengalaman yang memang membuat hidup seseorang itu menyenangkan, nyaman. Apalagi kita sebagai fasilitas kesehatan. Kita mau pasien datang ini, brand kita dikenal sebagai brand yang menyenangkan, menenangkan, dan memberikan harapan. Seperti nama kita, harapan kita. Berikutnya, jadi pertanyaan yang tadi, apa yang diingat pasien pada saat pulang? Bukan gedung, bukan logo, tetapi Anda, saya, manajemen, perawat, dokter, pekarya, security. Kita semua yang diingat oleh pasien kita ataupun partnership kita ataupun orang yang bekerja sama dengan kita. Karena kamu itu wajah dari RSAB harapan kita. Mulai dia hadir, karena seperti topik yang tadi menyatakan, 7 detik pertama pada saat dia datang ke RSAB menentukan pengalaman dia selanjutnya. Mungkin lini terdepan adalah IGD, security, poli rawat jalan. Jadi orang-orang yang ada di situ adalah wajah menentukan apakah RSAB harapan kita akan menyenangkan atau malah sebaliknya. Jadi mulai sekarang harus ditanam mindset, kita bukan hanya bekerja, tapi menciptakan pengalaman. Pengalaman yang seperti apa? Pengalaman yang menyenangkan dan mengamankan. Jadi wajahnya bukan saya sendiri, bukan Mbak Bea atau bukan mungkin Dokter Kamal atau Dokter Reni, tapi wajah itu sendiri adalah kita semua. Jadi Andalah representasi dari RSAB yang sesungguhnya.
Dari penelitian terkait klinik Harvard menyatakan dampak besar senyuman, kata-kata, dan sikap itu luar biasa. Dari penelitian 70% mengatakan bahwa senyuman, kata-kata, dan sikap itu meningkatkan pengalaman yang baik dan pengalaman tingkat penyembuhannya lebih tinggi. Jadi, teman-teman, mulai dari hari ini kita harus lebih banyak senyum. Senyum yang seperti apa? Tapi jangan senyum yang memang cengar-cengir ya, teman-teman. Tapi senyuman yang memang menyenangkan. Setiap kita turun, setiap kita jumpa pasien, setiap kita jumpa orang, boleh kita senyum. Terus kita memberikan kata-kata, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, siapapun. Sikap kita mungkin membangun kepercayaan. Jadi kita harus mengaplikasikan tiga ini, senyuman, kata-kata, dan sikap. Dan dilakukan secara bersamaan. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bunda, ada yang bisa dibantu. Walaupun kita mungkin bukan perawat atau bukan dokter, tapi dengan kehangatan yang kita tunjukkan, hal ini berdampak besar terhadap peningkatan experience service yang dirasakan oleh pasien. Kata-kata people trust people, pasien percaya Anda. Nah, ada beberapa penelitian mengatakan bahwa promosi yang paling sangat-sangat berhasil adalah promosi mulut ke mulut. Jadi mungkin kita di zaman sekarang promosinya sosial media, tapi ternyata promosi mulut ke mulut, pasien ke pasien itu sangat sangat luar biasa dampaknya. Jadi mulai dari sekarang kita harus menjadi representasi atau wajah RSAB sehingga semua orang yang datang di RSAB ini percaya terhadap pelayanan kita sehingga dia bisa mempromosikan brand kita terhadap orang lain. Iya, saudara saya kemarin di situ berobat, perawatnya ramah-ramah. Iya, kemarin saya lahir di sana, anak saya lahir di sana, bidannya keren-keren. Dengan seperti itu dia punya good experience, dia akan share ke teman-temannya. Dengan seperti itu juga brand kita akan semakin banyak dikenal dan banyak dikenal. Loyalitas. Nah, kalau bicara tentang loyalitas, kita selama ini mungkin apalagi saya sebagai marketing, tujuannya adalah mencari bagaimana supaya pasien selalu menggunakan ataupun selalu datang ke RSAB harapan kita. Namun setelah saya baca-baca berbagai penelitian dan buku, pasien itu kembali karena nyaman, dipahami, dan dihargai. Bukan karena mungkin harga kita, oke, harga kita mungkin bersaing, banyak promo, tetapi yang membuat mereka kembali ke RSAB ini bukan tentang harga atau fasilitas. Ya, walaupun memang faktor faktor salah satu faktornya, tapi yang membuat mereka kembali adalah karena mereka nyaman, dilayani dengan bagus, dipahami, diarahkan ke dokter mana yang cocok sesuai dengan keluhannya, dihargai bagaimana cara kita memperlakukan pasien-pasien kita. Hal itu yang membuat mereka menjadi loyalitas akan kembali ke sini tanpa kita mungkin ingatkan ataupun kita sarankan. Mereka akan kembali dengan sendirinya. Refleksi hari ini adalah siapa Anda di mata pasien dan yang biasa saja atau yang diingat selamanya. Jadi hari ini sudah boleh kita bergerak untuk memberikan pengalaman yang bagus untuk pasien mulai dari Anda. Jadi sekarang harus mengingat brand itu apa? Yaitu adalah kemampuan siapapun Anda sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai marketing, sebagai pekarya, sebagai security, Anda harus mampu di bidang masing-masing, bukan sekedar mampu, tapi menguasai. Ditambah attitude, bagaimana cara Anda bersikap terhadap pasien. Ditambah konsistensi, ya, di mana Anda menjaga diri Anda. Kalau baik hari ini, maksimal hari ini, besok juga baik, maksimal untuk terhadap pasien. Sehingga Anda akan dikenang sebagai pribadi atau brand yang sangat memuaskan. Seperti yang tadi sebutkan, personal branding itu adalah kompetensi plus attitude dan konsisten yang berulang-ulang. Jadi mari sekarang kita tetap konsisten untuk meningkatkan kompetisi kita, untuk meningkatkan personal branding, baik itu sebagai perawat boleh meningkatkan kemampuannya, baik sebagai dokter, security, bahkan pendaftaran, bahkan kasir, plus attitude, bagaimana cara kita bersikap, membuat pasien nyaman, membuat pasien dihargai, dan konsisten.
dan selalu kita lakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, dengan cara yang benar. Nah, pesannya mungkin seperti yang tadi saya sudah mindset berubahnya adalah tidak hanya bekerja, tapi kita menciptakan kenangan. Jadi, legacy dari pesan dari mungkin hari ini saya sih, kita tidak hanya bekerja, tetapi kita menciptakan kenangan-kenangan yang bagus terhadap pasien. Pada saat dia datang, dia pulang, aduh, berobat di RSAB Harapan itu menyenangkan, berobat di RSAB Harapan itu dapat solusi, berobat di RSAB Harapan itu ketemu dokternya yang ramah-ramah, berobat di RSAB Harapan itu tadi saya dibantu sama pendaftaran jadi saya cepat pulang, berobat di RSAB Harapan itu tempatnya sangat kekeluargaannya kental, jadi itu yang mau kita ciptakan. Nah, ini saya mau sedikit storytelling bahwa jika kita menciptakan kenangan terhadap partnership kita atau terhadap teman-teman kita atau terhadap pasien kita, kita akan dikenang, akan diingat untuk selama-lamanya bahkan. Saya punya pengalaman sebelum saya bekerja di RSAB Harapan Kita, saya bekerja di beberapa company dan sampai sekarang masih berhubungan sangat baik, bahkan baik. Bahkan kita berhubungan setiap saat dan hal itu yang saya pelajari adalah yang saya tinggalkan adalah bagaimana cara saya memperlakukan mereka. Pada saat bekerja saya menunjukkan kemampuan saya, pada saat bekerja saya menunjukkan attitude saya dan konsisten. Nah, legacy ini bahkan tinggal di tempat kerja saya sehingga kita dikenang dan masih berhubungan baik. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk percaya bahwa apa yang kita lakukan secara konsisten dengan kemampuan yang kita miliki, dengan attitude yang kita lakukan setiap hari, itu akan berdampak besar terhadap hidup kita secara pribadi maupun hidup orang yang di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kesempatan apa yang akan di depan kita. Jadi tetap lakukan konsisten semua kemampuan yang Anda miliki dan juga dilengkapi dengan attitude. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah your attitude is brand, your service is RSAB reputation. Artinya, apa yang Anda lakukan sekarang di RSAB Harapan Kita bukan hanya representasi dari diri Anda, tetapi apa yang Anda lakukan, service yang Anda berikan adalah menggambarkan reputasi dari RSAB Harapan Kita. Jadi mulai dari sekarang, yuk sama-sama tingkatkan kompetensi Anda, selalu berikan dengan good attitude dan konsisten. Pesan yang mungkin saya mau sampaikan terhadap teman-teman yang hari ini yang masih dalam suasana lebaran, yang mungkin ini masih kena dampak-dampak rendang ya, tapi tetap semangat bekerja. Pasien mungkin lupa tindakan apa yang kita lakukan, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Jadilah alasan mereka kuat dan jadilah alasan mereka kembali ke RSAB Harapan Kita. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih Boleh banyak kembali kepada Mas Kak Gembira. Lintang. Ya, terima kasih banyak Kak Gembira atas sharing yang sangat relate dan membuka perspektif kita pagi ini. Yes. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand atau dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mari kita manfaatkan sesi ini sebagai ruang dialog yang aman, terbuka, dan saling belajar. Nah, di Mas, sini untuk ya, Mas Lintang, saya untuk mau sebelum nampak. pertanyaan, saya mau ajak teman-teman yang memang sudah lama bekerja di RSAB Harapan Kita, share pengalaman mengenai yang baik-baik saja. Mungkin kalau ada orang yang mungkin 2 orang, boleh nanti kita kasih hadiah Mas Lintang. Oh Pengalaman ya, baik. beliau sebagai wajah RSAB Harapan Kita, apa yang paling berkesan? Boleh 2 orang? Ya, silakan Bapak Ibu untuk sharing pengalaman bekerja di RSHB. Dan informasi juga untuk 6 penanya terbaik dari Kak Gebira menyiapkan hadiah menarik nih. Ah, ada dari Bu Bea. Silakan Bu Bea. Oke, Wah, ini mah guru saya nih. ada. Halo, Mbak Bea. Selamat Halo pagi. Mas G.
Keren banget sih ininya, apa namanya, presentnya. Terima kasih. Kak Gem mau cerita tentang apa nih ya punya? Nah, saya mau ngajak dua orang yang mau share pengalamannya mengenai experience baik itu personal Anda sebagai wajah RSAB ataupun pengalaman Anda dari pasien tentang pelayanan RSAB dan yang paling berkesan. Oke, yang paling berkesan itu mungkin salah satunya eh, bagaimana kita punya empati terhadap pasien ya. Sebenarnya yang simpati itu kan ada di setiap manusia, tapi kalau sampai level empati itu level sampai ngebantuin, sampai kalau kata love language-nya itu act of service gitu ya. Jadi sampai benar-benar nganterin, sampai benar-benar dia sampai di pintu ya. Namanya belum ada escort gitu, belum ada namanya marketing eksekutif kayak Kak Gembira sekarang gitu. Kalau sekarang kan sudah ada namanya uraian tugasnya. Kalau dulu nggak ada Kak Gem. Jadi kalau dulu tuh memang benar-benar personality masing-masing personal sampai effortnya sampai segitunya gitu. Waktu itu saya hanya berpikir bahwa eh, bagaimana kalau dia orang tua saya, itu aja. Jadi jatuhnya saya apa punya prinsip bahwa ketika kita melayani orang lain, sama saja melayani keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri pengen dilayani seperti itu. Jadi waktu itu kita nganterin ke THT kalau nggak salah. Waktu itu gedung THT-nya masih di gedung New Alameda yang sekarang gitu. Jadi THT-nya di lantai 2, dianterin dan sampai pulang, sampai dia naik mobil menterinya itu eh, dia saya thank you banget gitu ya. Itu mungkin pengalaman yang simple, nggak dilihat sama banyak orang, nggak posting juga gitu. Maksudnya, tapi kita punya pengalaman yang memang happy gitu ya, sama kayak Kak Gembira gitu, punya nama happy gitu. Yang penting happy dulu deh orang lain. Kalau kalau happy orang lain happy, kita juga pasti happy. Jadi kalau saya punya prinsip, ketika saya membuat orang happy, adrenalin saya tuh happy juga gitu. Jadi jatuhnya Yes. itu jadi autoimun saya gitu. Jadi jatuhnya ya makin orang happy ya saya juga makin happy. Gitu sih Kak Gem. Yes. Ya, setuju Mbak Bea, luar biasa. Memang betul, dari beberapa expert mengatakan bahwa cara yang benar, cara yang sangat benar untuk supaya pasien itu nyaman adalah bagaimana cara memperlakukan mereka dengan rasa kekeluargaan, dengan rasa kenyamanan. Dan salah satunya yang dilakukan oleh Mbak Bea. Luar biasa. Terima kasih Mbak Bea telah menjadi wajar SHB yang selalu menyenangkan dan buat happy tentunya. Berikutnya siapa kira-kira lagi yang mau sharing nih, teman-teman? Boleh ya, Mas. Boleh, silakan. Ya, eh, jadi saya punya cerita dulu. Saya pas lagi jadi kepala ruangan NICU gitu ya. Dulu ada seorang ibu yang dia anak pertama. Jadi anak pertama, kondisi bayinya adalah yang kurang apa kondisi istilahnya jelek lah gitu ya kalau di yang jelek. Kemudian beliau ini adalah anak dari dosen UI gitu dulu gitu ya. Nah kemudian anaknya kondisinya jelek, ibunya belum bisa jalan gitu. Nah sehingga kita memfasilitasi dengan bagaimana caranya supaya ibu bisa deket ke bayinya ya supaya bisa dekat ke bayinya, kemudian bisa memegang bayinya yang apa yang kondisinya kurang bagus gitu. Nah, kita fasilitasi itu. Nah, dulu kan di Kemuning itu besuk itu ada dibatasi 1 jam, kemudian betul-betul strict. Dulu yang kita masuk juga nggak boleh pakai sendal. Nah, tapi bagaimana kita caranya supaya ibu dengan berangkar itu bisa masuk ke dekat bayinya ya. Jadi sampai kita bersihkan dulu berankarnya, kemudian akhirnya ibunya kita dekatkan ke bayinya, kemudian bisa memegang bayinya dengan kondisi ibu yang masih di dalam apa namanya di belum bisa turun dan bisa memegang bayinya. Itu alangkah sangat membahagiakan untuk ibunya gitu ya. Jadi neneknya juga mempunyai pengalaman bahwa luar biasa banget ini nih cuy ya bisa seperti ini, bisa memfasilitasi
ibunya sama bayinya tuh bisa dekat dengan kondisi bayinya yang istilahnya kalau sekarang ya paliatif seperti itu. Dan itu yang dibicarakan terus, wah bagus banget nih Nicu itu ya pengalaman saya waktu apa namanya menjadi kepala ruangan Nicu itu yang sangat luar biasa seperti itu. Bisa membahagiakan orang, bisa mendekatkan ibu dan bayinya. Itu suatu pengalaman bagi saya yang luar biasa dan ibunya serta neneknya itu sangat puas banget dirawat di RSAD Harapan Kita. Mungkin itu pengalaman saya ya. Ternyata memang kita harus mengerti perasaan keluarganya, kemudian kita memfasilitasi itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Dan itu perlu effort yang lumayan tinggi juga begitu Mas Gembira. Terima Terima kasih. kasih, Bunda. Dari pengalaman Ibu itu, saya bisa analisis bahwa Ibu itu orangnya menganggap pasien itu adalah keluarga, seperti Mbak Bea sebutkan tadi. Dan dari pengalaman tersebut juga saya nilai 3 tersebut berjalan, mulai dari kompetensi Ibu sebagai kepala ruangan, dan attitude Ibu, bagaimana supaya menjaga semua tetap aman dan konsisten. Sehingga Ibu diingat pasien dan dikenang, dan menciptakan pengalaman yang luar biasa ini. Ya, saya rasa dan saya yakini dan saya percaya bahwa pasien akan mengingat hal tersebut sampai kapanpun. Mungkin jika kenal wajah ibu, ketemu di luar, mungkin dia akan memeluk ibu, bahkan men-say-hi, apa kabar ibu, bagaimana kabarnya, dan hal tersebut sangat bermanfaat untuk pasien. Oke, terima kasih Ibu atas terima kasih share-nya, terima Ya, kasih juga Mbak Bea. Nah, Mas Lingga, kita mungkin bacakan masih boleh atau bagaimana nih? Ya, masih boleh. 3 pertanyaan. 3 Ya, ini ada pertanyaannya. dari ya, ada dari Boleh, Mbak Sasa silakan Mas Natalia. Lingga dibaca saja mana yang mau dibaca. Ya, baik. Bagaimana batas etika self promotion, risiko personal branding yang agresif terhadap kepercayaan pasien dan peran kebijakan rumah sakit dalam mengaturnya? Ya, em, saya yakini bahwa semua rumah sakit itu punya kebijakan dalam brand ataupun mempromosikan ataupun memperkenalkan rumah sakitnya. Rumah sakit pemerintahan dengan rumah sakit swasta mungkin sedikit berbeda. Tapi yang saya yakini bahwa tujuan dari branding adalah memperkenalkan rumah sakit tersebut, memperkenalkan layanan tersebut dengan cara yang positif, baik dengan langkah apapun. Dengan terkait dengan regulasi, kita pasti akan berpatokan pada regulasi. Kita akan berpatokan pada apa yang ditetapkan oleh rumah sakit. Mungkin misalkan RSAB itu rumah sakit yang memang rumah sakit pemerintah dengan layanan lininya lebih kesehatan anak dan bunda. Dan hal tersebut kita akan brands, baik itu dari segi layanan, dari segi mungkin service kita, baik dari segi edukasi di sosial media, bahkan bagaimana cara kita melayani pasien itu mendarah daging. Jadi saya percaya dan yakini bahwa semua brand yang kita lakukan itu diikat dengan regulasi yang benar. Jadi brand yang bagus, seperti saya bilang, kompetensi, attitude, dan konsisten diatur dengan regulasi yang benar. Seperti itu. Bagaimana Ya, Mas ada satu Lingga? lagi. Ya, ini ada satu lagi dari Pak Denny Taha kayaknya. Kak siapa? Silakan. Mas Lingga. Mas Lingga kayaknya jaringannya terputus atau seperti apa nih? Oke, saya mungkin bacakan dari Mbak Dina. Halo Mas Lingga. Oke, saya Mas mungkin Mas Gera, Mas iya, Lingganya kelempar, mohon maaf ya. boleh, nggak apa-apa. Saya bacakan langsung pertanyaan dari Mbak Dina. Halo Mbak Dina, selamat pagi. Minta izin Bapak izin. Pertanyaannya adalah, apakah gaya personal, gestur, intonasi, atau ekspresi diri seseorang pegawai rumah sakit perlu disesuaikan dengan standar citra profesional atau justru harus diterima sebagai bagian dari keberagaman? Balik lagi, bahwa branding itu apa? Kompetensi, attitude, dan juga konsistensi. Saya percaya bahwa kompetensi semua profesional sudah diatur bagaimana cara kita melakukan servis ataupun pelayanan tersebut. Misalkan di bagian pelayanan, bagaimana cara kita mempromosikan
bagaimana cara kita melakukan menyambut pasien dengan gestur, nggak mungkin kita juga bawa gestur dari luar kita. Jadi saya percaya setelah kita masuk ke RSAB, kita punya brand RSAB. Jadi apa yang diikat, regulasi yang diberikan, SOP yang telah ditetapkan, itu adalah standar citra yang harus kita jalankan bersama. Jadi yang saya yakini bahwa adalah kita boleh menjalankan brand yang bagus dengan regulasi yang ada, dengan standar citra rumah sakit, tapi tidak terlepas dari siapa kamu, menjadi diri sendiri. Jadi artinya adalah kamu menjalankan SOP tersebut, menjalankan kompetensi Anda sebagai profesional, tapi dengan citra Anda sendiri, dengan citra rumah sakit, dan dengan diri Anda sendiri. Jadi dengan gaya Anda sendiri, seperti itu. Bagaimana, Mbak Dinya? Oke, berikutnya satu lagi kali ya, Mbak ya. Iya, boleh Mas Mas dari Dira, Pak sorry. Denny Taha. Tadi Kalau pertanyaannya 7 masih detik kelewat. pertama. Mungkin yang Ini Mas dari... Beda. Iya, silahkan. Ibu, dengan siapa? Ya, ini Dokter Iwi, Mas Bira. Halo, Mas Bira. Halo, iya Ibu, Dokter Iwi silahkan. ini. Ya, Silahkan dokter. ini ini kan terkait Apa personal kabar, branding Dok? kan tadi ada kompetensi. Baik, alhamdulillah. Tuh. Ini kan terkait personal branding tadi kan ada kompetensi, ada konsistensi ya. Nah, kan kita kan diminta ini kan sekarang seluruh cleaning service taman itu kan untuk untuk personal branding supaya lebih baik ya. Cuma Betul. saya lihat tuh kita udah mulai dari Oktober, tapi saya lihat ke belakang kok makin berkurang gitu ya. Bagaimana caranya supaya mereka lebih konsistensinya tuh lebih baik gitu loh, supaya nggak makin turun naik turun seperti itu. Yaps, betul sekali. Terima kasih dokter atas remindernya. Jadi kalau bicara tentang penurunan mungkin service atau pelayanan, balik lagi dok. Jadi bicara tentang bagaimana cara meningkatkan brand kita, tentunya brand pelayanan RSAB harapan kita, yaitu bicara tentang kompetensi, attitude, dan juga konsistensi. Nah, kalau bicara 3 hal ini, bicara bagaimana cara kita mengisi tersebut. Jadi kalau terjadi penurunan dari beberapa penelitian yang harus dilakukan adalah bagaimana cara mengevaluasi pelayanan tersebut sehingga meningkatkan brand awareness kita. Nah, beberapa cara yang dilakukan adalah mulai dari training kompetensi, peningkatan kompetensi, dilakukan berbagai pelatihan-pelatihan sehingga meningkatkan pengetahuan pasien tersebut. Terus evaluasi lagi tingkat pengetahuan berbagai profesional, apakah sudah sesuai? Karena mungkin satu perawat dengan perawat yang lain bisa jadi beda. Jadi perlu adanya keseragaman dan perlu adanya peningkatan kemampuan dengan cara training-training, pengingatan kembali, bahkan diskusi-diskusi kecil tersebut yang dilakukan secara berkala dan konsisten. Hal tersebut bisa meningkatkan brand awareness pasien ataupun brand awareness dari si pemberi layanan dengan hal-hal kecil, misalkan apa ya dok ya, jadi setiap mungkin kepala ruangan atau setiap tim, mungkin tim security, tim pekarya, instalasi, selalu memberikan diskusi-diskusi kecil, mengingatkan kembali apa sih purpose kita, apa sih tujuan dari RSAB harapan kita, sehingga kita ingat kembali, oh ternyata kompetensi saya, attitude saya, dan juga konsistensi saya harus kembali ke purpose dari RSAB harapan tersebut. Sehingga kita ingat bahwa kita ke sini melayani, sepenuh hati melayani. Jadi tetap diingat dok, bahwa kompetensi itu tidak hadir dengan sendirinya, tapi akan semakin meningkat jika ada training-training, meeting-meeting, ataupun peningkatan kualitas dari skillnya tersebut. Begitu dokter, semoga menjawab. Terima kasih Mas Bira. Terima kasih dokter. Berarti ada tadi 2, ada Bang Bea, tadi ada kepala ruangan Ibu siapa saya lupa, ada dokter, terus Bu Sari ada Asri, Dok. Bu iya, Sari Asri, Kak. Bu Sari Tadi. Asri, ada Mbak Dina, satu lagi nih, kan kita ada 6 hadiah Mas Lingga. Aku ini mau ada nanya, boleh nggak? Boleh siapa ini? Mas Mas Gary, Gary. halo. Ini mah bos saya nih. Kak Gem, aku mau Iya, nanya. iya Jadi ini Mas kan Gary. bahasnya memang terkait dengan personal branding ya Kak Gem. Iya, Jadi yang aku tangkap dari Kak Gembira adalah brandingnya adalah nih Kak Gem itu sosial energinya tuh nggak pernah habis. Jadi kayak bawa power bank di belakang gitu, dicolok ya. Jadi
Maksudnya kita kan tahu ya, Kagem tuh ngelayaninnya nggak cuman pasien yang onsite gitu yang datang, tetapi juga Ya. pasien yang memang baru rencana, nanya-nanya, ataupun yang baru punya, baru kepikiran lah gitu, mau mau kunjungan ke RSHB itu juga dilayani gitu ya. Cuman kan kita tahu batas kemampuan orang itu kan berbeda-beda ya, maksudnya mungkin dia moodnya lagi jelek, ataupun dia juga punya masalah di tempat lain, tapi yang kita ketahui bahwa Kagem ini kalau melayani tuh ya sepenuh hati gitu. Selalu senyum, ramah gitu kan, nggak pernah capek, warawiri ke depan, ke belakang, bawa laptop gitu ya. Aku sih sebenarnya cuman pengen minta tips nih mungkin buat teman-teman kita juga yang ada di pelayanan depan bahwa senyumnya kan juga harus dijaga gitu kan, karena good vibes kan ataupun positive vibes kan bisa menular ya kalau kita bisa memberikan Betul. hal yang positif kepada orang lain, ya orang yang tadinya marah-marah pun juga bisa jadi kembali positif gitu. Aku pengen minta tipsnya dari Kagem gimana sih caranya buat ngehandling itu semua gitu. Maksudnya dengan banyaknya tekanan ataupun banyaknya pekerjaan, tapi kita tuh masih bisa ngejaga senyum kita, terus energi kita gitu sih Kak Gem. Makasih Kak Terima kasih Mas Gem. Gary. Mas Gary juga kita sedikit share kan saya di layanan nih. Banyak teman-teman yang memang punya pengalaman dengan Mas Gary dan Mas Gary salah satu sosok yang sering bersentuhan dengan pasien dan mereka sangat banyak terbantu dengan bantuan-bantuan dari tim humas dan Mas Gary dan hal tersebut banyak menyentuh perasaan pasien. Kalau bicara tentang tips ya Mas Gary, saya sebenarnya nggak ada tips khusus ya. Yang selalu saya ingat adalah apa tujuan saya hadir di RSAB Harapan Kita. Apakah saya bekerja biasa-biasa saja atau saya ingin luar biasa? Jadi, yang saya ingin tampilkan adalah saya mau bekerja yang luar biasa. Artinya, pada saat ketemu orang, saya harus senyum. Pada saat ketemu dengan pasien, saya harus banyak membantu mereka. Pada saat ada pasien nanya-nanya tentang layanan RSAB Harapan Kita, saya ingin memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Sehingga mereka tergoda ataupun mau datang dan hadir di RSAB Harapan Kita. Tujuannya cuma satu, yaitu sepenuh hati melayani. Ingat lagi, seperti yang saya sebutkan adalah apalagi purpose kita. Purpose menentukan siapa kita. Jadi saya yakini dan saya percaya bahwa purpose saya ingin sepenuh hati melayani, hal tersebut keluar dengan sendirinya dari perilaku, attitude, dan cara saya bicara. Nah, itu sih Mas Gary. Kalau tips khusus tidak ada, tapi yang perlu kita remind terhadap diri kita sendiri eh, adalah apa purpose-nya. Purpose-nya adalah sepenuh hati melayani, sehingga keluar dengan sendirinya. Senyumnya, semangatnya, energinya. Saya mau teman-teman yang ada di RSHB Harapan Kita, Bapak Ibu, dokter-dokter, perawat-perawat yang luar biasa hebat, punya energi yang sama, yaitu sepenuh hati melayani, tetap meningkatkan kompetensi masing-masing, dan juga selalu memberikan good attitude di setiap profesionalnya, dan juga selalu konsisten. Seperti itu, Mas Gary. Terima kasih, Mas Gary. Mohon maaf Kak, Ya, untuk pertanyaan kita close ya karena sudah mau menunjukkan ya, 08.30. ya, terima kasih. Berarti udah ada 6 ya, Mas Lintang ya. Nanti hadiahnya Iya, saya titip ke diklat ya, teman-teman semuanya. baik. Silakan, Mas Lintang. Ya, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, dari sesi pagi ini kita belajar bahwa pentingnya membangun identitas profesional yang kuat, otentik, dan konsisten, serta bagaimana personal branding dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan diri dan membuka peluang karir yang lebih luas. Semoga ilmu dan insight yang disampaikan dalam memberikan manfaat serta dapat diimplementasikan dalam pengembangan diri dan profesionalisme kita masing-masing. Wigro hari ini mengajak kita untuk membawa satu langkah kecil, satu sikap baru, dan satu niat baik ke dalam peran kita masing-masing di RSHB Harapan Kita. Sebagai penutup, atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat menjadi bekal untuk kemajuan organisasi kita, RSHB Harapan Kita. Jangan lupa ambil satu insight, tuliskan, dan mari kita praktikkan apa yang kita pelajari hari ini di tempat kerja kita masing-masing, karena satu langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar besok. Jangan lupa ajak rekan kerja lain untuk hadir di Wigro sesi berikutnya.
Tetaplah tumbuh, tetaplah bijak, dan mari bersama-sama membangun ruang digital yang sehat dan positif. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Saya Lingga pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Wigro berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Selamat sehat. pagi semuanya. Pagi luar biasa, tetap semangat. Terima kasih Kakak Bira. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang